Di kamar mandi, Dimas menatap cermin, tapi yang muncul bukan bayangannya, melainkan dirinya versi lain. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya mengucap, "Selamat malam para pendengar setia. Malam ini adalah malam di mana pintu dunia tak kasat mata mulai terbuka. Ketika angin berbisik bukan pada daun, tetapi pada jiwa-jiwa yang belum tenang. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah warisan dari suara-suara yang tak pernah mati. Selamat datang di Radio Horor." Di mana kisah nyata, kutukan, dan perjanjian gelap bernapas kembali. Dan ingat, jika kamu mendengarnya sampai akhir, mungkin mereka akan mengikuti. Karena malam ini kami ceritakan sebuah kisah yang seharusnya tak pernah dibuka lagi. Kisah tentang perjanjian yang harus ditebus dengan darah. Pulanglah, darahmu dibutuhkan. Ada sebuah desa yang tidak pernah masuk peta, tidak pernah disebut dalam berita, bahkan tidak pernah benar-benar dianggap ada oleh siapapun di luar wilayahnya. Tapi desa itu nyata, namanya Desa Tegal Alas. Dikelilingi hutan jati tua, tanahnya subur, hasil buminya melimpah. Namun, tak ada seorang pun yang ingin tinggal di sana, karena setiap 15 tahun, desa itu menuntut darah. Dan keluarga Wiratma adalah penjaga kutukan itu. Dimas Wiratma, pemuda berusia 20 tahun, anak bungsu dari keluarga Wiratma, baru saja pulang dari Jakarta. Ia tak pernah kembali ke desa sejak usianya 10 tahun. Alasannya ia kembali kali ini karena neneknya, Nyai Sarinten, meninggal secara tidak wajar. Tubuhnya ditemukan tertanam setengah badan di tanah pekarangan. Wajah menengadah ke langit, matanya terbuka lebar, seolah ia melihat sesuatu yang datang dari langit atau dari neraka. Dan ia menyimpan sebuah surat wasiat. Surat wasiatnya hanya ditujukan pada satu orang, yaitu Dimas. Anakku, darahmu yang terakhir. Jika kamu tak menjaga warisan ini, maka kita semua akan ditarik ke perut tanah. Pulanglah sebelum Jumat Kliwon dan jangan pernah tolak panggilan leluhur. Rumah itu seperti monster yang tertidur. Dindingnya ditutupi debu, jendela tertutup rapat dengan kain kafan lusuh. Tapi tak ada sarang laba-laba, seolah rumah ini bukan ditinggalkan, melainkan disiapkan untuk menyambut seseorang. Di ruang utama tergantung lukisan besar seorang pria dengan sorot mata dingin. Wiratma pertama, sang pendiri keluarga.
Ia dikenal sebagai petani sukses, tetapi desas-desus menyebutkan ia menyerahkan 3 anaknya pada makhluk dari dalam tanah demi kekayaan yang tak pernah habis. Bukan kami yang menginginkan ini, tapi dia. Di bawah lukisan itu berdiri peti besi dengan ukiran wajah iblis berkepala babi dan tangan manusia. Peti itu tertutup rantai dengan 3 gembok. Kuncinya tersembunyi di 3 lokasi di rumah, masing-masing dijaga oleh jiwa yang belum selesai. Malam pertama Dimas tak bisa tidur. Jam tua berdentang 3 kali. Tapi tak ada angin, tak ada nyamuk. Lalu dinding kamarnya bergetar. Dari dalam dinding terdengar suara. Kembalikan tulangnya. Dia belum tenang. Dimas memukul dinding dan dari balik celah retakan keluar potongan kuku manusia masih segar. Esoknya Dimas menemui Mbah Surya, ketua desa yang dianggap gila, tapi justru ialah yang paling waras. Dulu orang-orang sini makmur karena keluarga kalian, tapi semua hasil sawah, ternak, emas, semua itu datang dari tubuh-tubuh yang dikubur hidup-hidup. Selama 15 tahun, satu darah harus kembali ke tanah. Dulu giliran pamanmu, lalu ayahmu, dan sekarang giliranmu. Jumat Kliwon datang. Dimas tak ingin mengikuti ritual pesugihan. Ia ingin memutus semuanya. Tapi untuk memutus rantai itu hanya satu syarat. Harus mengembalikan semua yang pernah dikorbankan. Ia menggali di bawah pohon beringin. Ia temukan tulang, tapi tak semuanya lengkap. Ada yang tinggal 1 tangan, ada yang tinggal kepalanya dibungkus kain hitam bertulisan kuno. Saat ia mengangkat 1 tengkorak, tiba-tiba mulut tengkorak itu membuka sendiri dan dari dalamnya keluar suara sang nenek. Bodoh, kau pikir kau bisa lepas? Kau sudah ditandai sejak lahir. Darahmu sudah milik mereka. Di kamar mandi, Dimas menatap cermin, tapi yang muncul bukan bayangannya, melainkan dirinya versi lain. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya mengucap, "Sudah waktunya, Dimas. Kau harus memilih dirimu atau darah keturunanmu." Di detik itu, HP-nya berbunyi. Kakaknya menjerit di ujung telepon. Anakku Dimas. Dia tenggelam di bak mandi. Matanya dicungkil, darahnya hilang. Dimas akhirnya membuka peti besi. Di dalamnya bukan harta, tapi
buku kontrak dengan darah kering di setiap halamannya. Dan di halaman terakhir, tanda tangan Dimas sudah tertera di sana. Dimas sadar ia tidak pernah punya pilihan. Semua yang kembali hanya untuk menjemput giliran. Dan sekarang ia tinggal di rumah itu, tidak hidup, tidak juga mati, tapi menunggu pewaris berikutnya. Kadang orang luar yang nekat masuk ke desa Tegal Alas akan menemukan rumah itu. Di dalamnya suara radio menyala, lalu terdengar suara. Jika kau mendengar ini, maka kau memiliki darah mereka. Jangan lari, karena tanah ini akan menelanmu dengan atau tanpa izinmu. Apa kamu masih di sana? Jika iya, artinya mereka sudah tahu kamu mendengarkan. Ingat, beberapa cerita tidak berakhir. Mereka hanya berhenti sejenak untuk mencari korban berikutnya. Kami akan datang kembali Kamis malam Jumat depan dengan kisah baru, lebih dalam, lebih gelap, dan sampai itu tiba, jangan menengok ke belakang sebelum musik ini berhenti.